Dikatakan sebagai Pulau Seribu Pura, tidak menutup kemungkinan untuknya menerima segala bentuk keberagaman. Toleransi yang sangat kuat tumbuh di tengah mereka sebagai bagian dari perjalanan hidup. Sekumpulan sukma menyatu dalam suatu dialog, hingga lahirlah sebuah gereja. Atas restu dari Sang Kuasa, bangunan itu berdiri kokoh menjadi ruang yang merangkul banyak insan. Gereja Paroki Roh Kudus Babakan merupakan salah satu gereja Katolik yang terletak di daerah pusat wisata di Indonesia. Tepatnya di Pulau Bali, dekat dengan pesisir pantai, yakni di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Salah satu hal yang menjadi ciri khas dari gereja ini adalah bentuk bangunannya sangat identik dengan unsur kebudayaan Bali. Tidak hanya itu, seluruh umat yang menjadi anggota gereja merupakan masyarakat asli Bali. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk pendatang dari daerah lain dapat beribadah dan berkunjung ke gereja Roh Kudus Babakan. Gereja yang telah melalui perjalanan selama 81 tahun ini menceritakan banyak peristiwa tentang masa lalunya. Dan seluruh kisahnya dimulai dari sini. Tuke, Januari 1936. Sebagai gereja pertama yang berdiri di Bali, Gereja Tritunggal Maha Kudus Tuke memiliki ikatan yang sangat penting dengan Gereja Paroki Roh Kudus Babakan hingga sampai saat ini. Hal tersebut dikarenakan ikatan dari kedua gereja yang bermula dari dua tokoh di Desa Tuke. Adapun tokoh tersebut bernama Imade Bronong yang kerap disapa dengan nama Pan Regik dan Iwayan Diblug yang kerap disapa dengan Pan Rosa. Dalam hal ini, kedua tokoh tersebut telah dibaptis terlebih dahulu di Gereja Tuke pada tanggal 6 Juni 1936. Sebagai pemuda yang aktif dalam bersosialisasi, Pan Regik dan Pan Rosa melakukan perjalanannya ke Desa Padang Tawang untuk mengunjungi sahabatnya, yakni Iwayan Redung. Desa Padang Tawang merupakan sebuah desa kecil nan asri yang terletak di antara Desa Tuke dan Desa Babakan. Sudah menjadi kebiasaan bagi mereka untuk mengunjungi sahabatnya, Iwayan Redung, untuk sekedar berkumpul kaula muda. Di dalam sebuah percakapan, Pan Regik juga menjalankan tugas merasulnya hingga berdialog mengenai agama Katolik. Setelah mengetahui banyak hal, Iwayan Redung memutuskan untuk menjadi orang Katolik. Keputusan tersebut telah diambil dan Iwayan Redung menjadi orang pertama yang memilih sebagai orang Katolik di daerah Padang Tawang. Namun, karena kesulitan untuk membaca dan menulis dalam proses menerima pelajaran misionaris, ia menunjuk salah satu iparnya, yakni Inyoman Regeg, atau yang biasa disapa dengan Pan Maria, untuk mendampinginya dalam pelajaran iman dan menjadikan rumah Iwayan Redung sebagai tempat pembelajaran agama Katolik untuk sementara. Sebagai manusia yang hidup dari rasa penasaran akan pengetahuan, Pan Regik dan Pan Rosa memberikan seluruh hal yang ia ketahui tentang agama Katolik ke Pan Maria. Di sisi lain, Pan Maria juga menuangkan seluruh informasi tersebut ke dalam bentuk yang sederhana. Seiring berjalannya waktu, Pan Maria tertarik pada ajaran misionaris dan menjadi ketua kelompok di Desa Padang Tawang. Tidak hanya itu, Pan Maria juga merelakan putri pertamanya, yakni Ninengah Suwarti, untuk dibaptis terlebih dahulu oleh Romo Adrian Momerstedt pada tanggal 4 Juli 1937 di Tuke dengan nama baptis Maria Ninengah Suwarti. Selanjutnya, Pan Maria atau Inyoman Regeg sah dipermandikan dan menjadi Katolik dengan nama Arnoldus Inyoman Regeg.
Melalui peristiwa tersebut, lahirlah benih-benih umat Katolik di Desa Padang Tawang dan Desa Babakan. Setelah melakukan pembaptisan, Pan Maria selalu meluangkan waktunya untuk pergi membantu para misionaris yang menetap di Gereja Tukel, yakni Pastor Simon Boys SPD dan Pastor Agustinus de Boer SPD, untuk mewartakan kabar sukacita di wilayah Desa Padang Tawang dan Desa Babakan. Pan Maria juga membantu pengobatan dengan cara modern melalui bimbingan para misionaris. Sebab pada saat itu beberapa masyarakat setempat masih mempercayakan pengobatan mereka kepada dukun, dan Pan Maria sudah memiliki kemampuan medis dengan menggunakan antibiotik dan penisilin untuk pengobatan ke masyarakat. Pengobatan yang dilakukan oleh Pan Maria tidak hanya di sekitar Desa Tuke, Desa Padang Tawang, dan Desa Babakan. Namun, Pan Maria rela melakukan pengobatan hingga Desa Pipitan. Dengan keikhlasan hatinya, Pan Maria juga menyumbangkan sebidang tanahnya dalam proses pembangunan kapel. Hingga akhirnya, pada tanggal 17 September 1940, berdirilah kapel pertama di Padang Tawang. Kapel yang menjadi bagian dari Gereja Tuke atau disebut dengan stasi ini diberkati oleh Pastor Simon Boys SPD dan Pastor Agustinus de Boer SPD. Adapun peristiwa tersebut menjadi awal mula Gereja Katolik di wilayah Padang Tawang serta Babakan. Tahun 40, supaya tempat berkumpul didirikanlah namanya semacam rompok lah, rumah kecil yang atapnya itu hanya berupa anyaman dari daun kelapa yang di Bali namanya klangsah. Tiangnya pun dari tiang bambu dan tidak pakai tembok, hanya pakai bedeng di sekelilingnya supaya jangan kena angin. Pada waktu itu kursi, meja juga tidak ada. Kita semua duduk di lantai bersila, baik laki maupun perempuan. Nah, bangunan kapel kecil berlampu klangsah itu kemudian sebesar rumah biasa untuk berkumpul beberapa orang. Lama-kelamaan umat bertambahlah di Padang Tawang, termasuk di Babakan juga bertambah umat. Lalu ada pikiran untuk memperbesar kapel kecil itu. Nanti merupakan stasi dari Tuke. Dibuatlah fondasi, boleh dikatakan semi permanen. Ya, di temboknya separuh dibuat dari paras. Paras itu diambil dari buduk. Dan kemudian di atasnya kisi-kisinya itu ventilasi sekarang istilahnya dibuat dari bambu yang dibuat bersilang-silang di atasnya, dan di atasnya atapnya adalah alang-alang. Nah, itulah gereja pertama untuk di Babakan Padang Tawang. Nah, kira-kira tahun 46 diganti dengan 46-47 saya lupa itu, diganti dengan atap genteng lah. Genteng karena di Buduk pada waktu ada yang membuat genteng, maka diganti dengan atap genteng. 18 Desember 1942. Perang Dunia Kedua tidak dapat dihindari dan Indonesia ditaklukkan oleh Jepang. Banyak pastor yang tersebar di Bali pada saat itu ditangkap. Di antaranya adalah Pastor Simon Boys dan Pastor Agustinus de Boer. Pastor Simon Boys ditangkap di Singaraja, lalu dipenjara dan kemudian dipindahkan ke Sulawesi. Sedangkan Pastor Agustinus de Boer yang melakukan perjalanan kaki ke Gilimanuk dan terus bergerak ke Surabaya ditangkap dan dipenjarakan di Surabaya. Hal tersebut menyebabkan umat Katolik di Bali berjuang tanpa gembala. Hingga 4 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Mei 1946, setelah Jepang takluk dan menyerah kepada Amerika Serikat, Pastor Simon Boys dan Pastor Agustinus de Boer kembali dari tawanan. Juli 1950.
Beberapa tahun setelahnya, hal buruk lainnya pun terjadi. Pan Maria sebagai orang yang baik dan bijaksana dibunuh secara misterius pada saat perjalanannya ke sebuah desa untuk melakukan pengobatan secara medis. Hal tersebut menimbulkan rasa mencekam bagi seluruh masyarakat di Padang Tawang dan kepada umat yang baru tumbuh. Walaupun dalam ketakutan umat dan masyarakat yang merasakan kepergian dari Pan Maria, pertumbuhan iman Katolik tidak padam begitu saja di tengah mereka. Atas dasar tersebut, dengan orang-orang yang sudah atau dipilih Pan Maria untuk membantunya bersama dengan pihak dari Kapel Padang Tawang, berencana mendirikan sebuah kapel kedua di daerah selatan, yakni di Desa Babakan. Hal tersebut bertujuan agar dapat menampung umat lebih banyak lagi. Lambat laun, kapel di Padang Tawang tersebut telah berubah, mulai dari menjadi sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama Katolik Thomas Aquino yang masih aktif digunakan hingga saat ini. (10 Juli 1950). Beberapa hari kemudian, kabar baik datang dan terdengar untuk umat Katolik di seluruh Bali, bahwa pada tanggal 10 Juli 1950, Bali dan Lombok ditingkatkan status misinya. Adapun yang sebelumnya bergabung dengan Vikaris Apolistik Sunda Kecil menjadi Prefektur Apolistik Denpasar, di bawah pimpinan Monsinyur Hubertus Hermans SVD. Misionaris Bali Lombok ditambahkan dengan datangnya Pastor Bernardus Blenken SVD, Pastor Van Yersel, Pastor Yosef Flaska SVD, dan Pastor Nobert Sadek. Tahun 1951. Pada awal tahun 1951, tepatnya di bulan Mei, pihak Kapel Padang Tawang yang sebelumnya sudah berencana untuk membangun kapel baru, kini memutuskan untuk membeli tanah milik Inengah Gamis. Pembangunan kapel kedua oleh Pastor Van Yersel SVD dan Pastor Alperdon SVD dan juga dibantu oleh umat berjalan dengan baik. Hal tersebut juga berkat bimbingan dari kepala bangunan, yakni Gusti Kompiang. Banyak misionaris Belanda pada waktu itu, kemudian diganti oleh Van Yersel dan Pastor Apeldoorn. Nah, lalu berkembang ke Babakan, beliau berpikir bagaimana kalau gereja itu kita buat ke selatan. Nah, lalu bekerjasamalah antar dewan waktu itu, dewan gereja, di antaranya Pak Theo, Pan Maria, Pak Ripung, di sini Pan Jagri. Nah, lalu meminta tanahnya Wayan Gamis sebagian dibuat sebagai tempat gereja. Dan gereja pada waktu itu didirikan tahun, kalau tidak salah, tahun 51. Dan temboknya dibuat tembok yang lebih masif, lebih tebal temboknya, dengan stil Bali kuno waktu itu. Dan kebaktian atau misah pada waktu itu hanya sekali seminggu, sore hari. Nah, itu pun pastor datang hari Selasa sore, datang dan menginap di sakristi. Kalau sore itu beliau datang hari Selasa sore, dilanjut dengan salve. Salve itu adorasi. Nah, paginya misah. Ini cukup lama dilaksanakan pada waktu Romo
Apeldoorn. Nah kemudian Romo Apeldoorn kira tahun 60-an begitu dipindahkan ke Seminari Lederlo, Flores. Maka digantilah pastor untuk Porokediko Pastor Sadek. Pastor stasi Babakan Padangdawang itu masih dipegang oleh Pastor Sadek, di samping beliau menjadi rektor seminari pada waktu itu. Lama-kelamaan tahun 60-an begitu umat bertambah banyak dan berkembang ke daerah selatan. Maka untuk wilayah Babakan Padangdawang sampai Prerenan itu dijadikan satu stasi. Walaupun secara hierarkis Babakan Padangdawang termasuk Kecamatan Kute, sedangkan Prerenan Kecamatan Mengui. Tapi hierarkis gereja Prerenan masuk stasi Babakan. Jadi untuk Babakan itu adalah Padangdawang, Babakan, dan Prerenan umatnya. Tahun 1963, Gereja Pelindung Roh Suci Babakan seiring berjalannya waktu semakin bertambah jumlah umatnya. Selain itu, pastor yang juga membantu jalannya perayaan di Gereja Pelindung Roh Suci pun silih berganti. Seorang pastor yang bernama Pastor Norbert Antoni Sadek SVD memulai pengabdiannya di Gereja Pelindung Roh Suci. Lalu, atas prakarsa dan inisiatif dari Pater Sadek SVD, dibelilah 2 bidang tanah untuk didirikan rumah ibadah yang lebih besar lagi. Tanah tersebut adalah milik Ijadre, Pandabieg, yang pada waktu itu akan bertransmigrasi ke Sulawesi Tengah, dan juga tanah milik Igejerut, Panglawer, yang tanahnya tidak dibeli namun ditukar dengan tanah Panrari. Tanah Panrari pada waktu itu telah dijual dan dibeli oleh gereja karena Panrari akan bertransmigrasi ke Sulawesi Tengah. Adapun luas dari kedua tanah yang didapat dari Pandabieg dan Panglawer adalah 28,30 are. Pembangunan pun berjalan dengan pembuatan pondasi, di mana pondasi tersebut telah selesai dikerjakan pada tahun 1964 oleh I Gusti Kompiang Tajuk yang berasal dari Desa Dalung. Perancangan arsitektur Gereja Babakan diserahkan kepada Bruder Ignatius de Vrieze SVD dari Belanda yang menetap di Bali. Selain itu, beliau juga menjadi arsitek untuk Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Palasari. Pada tanggal 22 Agustus 1965, Pastor Norbertus Sadek SVD meletakkan batu pertama pada Gereja Babakan sebagai tanda dimulainya pembangunan gereja. Dengan kepala bangunan Bapak Thomas Iketut Cukri dan dibantu oleh umat, mereka pun membantu penyelesaian pembangunan gereja dengan ngayah. Tahun 1965. Semasa pembangunan Gereja Babakan, pada tahun ini musim kemarau berkepanjangan pun terjadi. Curah hujan yang sangat jarang membuat panen menjadi gagal total, sehingga mengakibatkan terjadinya musim paceklik yang sangat sulit untuk dihindari. Hal tersebut membuat keadaan umat menjadi sangat memprihatinkan. Para pastor dan tokoh umat sangat prihatin dan memberikan sumbangan yang disalurkan kepada masyarakat tanpa pilih kasih. Di samping itu, para pastor, tokoh umat, serta seluruh anggota gereja pun sangat ikhlas membantu tanpa ada tujuan untuk membawa masyarakat menjadi Katolik. Dan hal buruk lainnya pun terjadi di tahun ini. Dengan adanya peristiwa G30S PKI, membuat keadaan masyarakat di Bali menjadi tidak tenang. Selama itu berlangsung, pembangunan gereja di Babakan juga dihentikan sampai pembuatan pondasi. Hal ini dikarenakan pencarian material yang sulit dan para pekerja yang masih dalam ketakutan mencekam. Hingga pada tahun 1966, setelah peristiwa ini menjadi tenang, pembangunan gereja di Babakan kembali dilanjutkan.
musim kemarau pun terus berlanjut. Pada tahun ini banyak umat yang meminta untuk dibaptis menjadi Katolik. Namun pada tahun 1967, setelah musim paceklik mereda, akhirnya beberapa orang yang telah dibaptis meninggalkan gereja dengan memberikan alasan warisan dan sanksi sosial. Tahun 1967, pembangunan gereja yang telah berjalan kurang lebih sekitar 2,5 tahun lamanya, kini sedang dalam proses pembangunan akhir. Keuskupan Denpasar juga turut membantu memberikan sarana transportasi untuk pengadaan material pembangunan. Pada tanggal 8 Desember 1967, gereja telah selesai dibangun, diberkati dan dikonsekrir oleh Yang Mulia Monsinyur Paulus Sanikleden SPD. Gereja ini pun diberi nama Gereja Paroki Roh Kudus Babakan. Lalu Pater Sadek bertemu dengan Bruder Ignatius SPD yang tinggal di Pelesari, yang beliau adalah juga arsitek. Beliau merancang gereja Pelesari, gereja terbesar untuk Bali pada saat itu. Maka beliau itu karena sakit, beliau dioperasi di Surabaya karena sakit usus. Dan beliau berjanji, kalau bahasa Bali bersemayam, kalau saya sembuh, saya akan dirikan gereja yang kedua. Nah, model seperti Pelesari. Dan gereja itu nanti ditempatkan di Babakan. Jadi arsitek gereja ini adalah Bruder Ignatius. Ya, Pater Sadek menginginkan tanah di tengah-tengah Banjar Babakan. Maka tanah ini adalah tanah dari Pandabieg. Pandabieg merelakan tanah ini dipakai untuk gereja. Sebagian ke depan untuk gereja, di belakang masih dia pakai. Pater Sadek mengukur gereja yang akan dibuat adalah ukurannya kalau tidak salah 12 kali 24 meter. Nah, lalu tanah Pandabieg itu hanya cukup untuk gereja saja, kurang untuk yang lain-lain. Maka tanah sebelah Nacar Baring lemesan dirayu lah, namanya ini nyaman gerijut. Nah, dia dirayu bagaimana kalau tanahnya itu kita pakai untuk gereja juga. Maka teknik yang dipakai, Pater Sadek membeli tanah di utara, beli tanah utara, dan tanah pada gerijut itu kita tukar guling, ditukar dengan tanah yang di utara, yang namanya di depan Sadio sekarang. Nah, lalu bertambahlah tanah gereja sekarang menjadi sekian ini, entah 24, berapa sekian are. Ya, itu. Ini adalah dua bidang tanah sebenarnya, tanahnya Pandabieg dan tanahnya Nyaman Gerijut. Nah, itu. Maka ada tanah untuk gereja Babakan. Nah, yang pertama didirikan adalah gereja ini tahun 64 telah dibuat pondasi. Pondasi dibuat kukuh. Beliau berpikir pondasi dan tembok itu kalau bisa berumur sampai ratusan tahun, di pikiran beliau. Maka pondasinya dibuatlah pondasi yang cukup tebal dengan batu namanya batu hitam kalau bahasa Balinya, batu hitam itu sebagai dasar. Dan hanya di belakang itu dibuatlah dua tempat yang ketinggian sedikit, lebih tinggi sedikit, ukuran satu petak di sebelah selatan, satu petak di sebelah utara. Di sebelah selatan untuk kur, lebih tinggi daripada lantai. Di sebelah utaranya untuk gamelan kalau ada. Nah, itu ide Pater Sadek. Itu. Nah, kemudian setelah selesai semua, hanya bangun gereja saja, belum yang lain-lain. Ya, diresmikanlah gereja ini pada pesta Maria Terkandung Tak Bernoda 8 Desember tahun 1967. Diberkati gereja ini. Dan pada waktu itu untuk sebagai panitia pelaksana, kebetulan kita punya sesepuh pada waktu itu yang namanya Cok Oko Sudarsano. Cok Oko Sudarsano, beliau adalah ABRI pada waktu itu, pindah dari Manado. Dan gereja ini diberkati oleh Monsinyur Paulus Sanikleden SPD. Nah, lalu pada waktu liturgi dilaksanakan, Cok Oko
menyertakan budaya Bali berupa angklung. Nah, angklung ditempatkan sudut utara, angklung ditempatkan sudut utara. Di dalam sini di belakang diundang namanya musik fanfare dari Korsik Udayana. Itu mengiringi musik-musik gereja pada waktu itu. Dan kebetulan pada waktu itu untuk kurnya saya dirigennya. Maka lagu pembukaan pada waktu pemelaspasan gereja ini dinyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Itu lagu pembukaannya. Sampai upacara selesai, dihadiri oleh undang-undangan, dihadiri oleh romo-romo seluruh Bali. Nah, selanjutnya secara fisik gereja dikembangkan oleh Pater Sadek. Nah, pada waktu itu juga kebetulan kita dari pemuda sering membuat acara. Pernah kita buat acara Natal di dalam gereja. Ada tari-tarian, ada gamelan-gamelan sedikit. Lalu Pater Sadek melihat, loh ini tempat suci kalau dipakai acara ini tidak enak. Lalu dia berembuk dengan kita generasi muda, bagaimana kalau misalnya ada satu balai masyarakat kecil di sebelah. Nah, maka beliau menggali dana dengan misa di hotel-hotel. Menggali dana, misa di hotel-hotel. Setelah dana cukup, dengan juga sumbangan dari keuskupan dan sebagainya itu, dibuatlah balai masyarakat yang boleh dikatakan tidak begitu besar sebenarnya. Di sebelah selatan cukup hanya pada 1, 2, 3, 4 tiang penyangga, ramnya itu genteng biasa, di depan ada panggung sedikit dan terbuka. Itu pada waktu itu. Kita juga berterima kasih betul dengan Pater Sadek yang membuat panggung itu. Dan sekaligus beliau membuat pasturan kecil di sudut. Nah, pasturan kecil yang sekarang tegak, pasturan yang sekarang di sana juga. Pasturan itu berupa rumah biasa, yang mendesainnya adalah dengan Rudiano, dengan Cukri, lalu membuat pasturan kecil di sebelah sana, pasturan rumah kecil. Tahun 1968, Gereja Katolik Paroki Roh Kudus Babakan mencangkup Desa Babakan, Desa Padang Tawang, Desa Prerenan, dan kuasistasi Paroki Kulibul. Adapun wilayah ini disebut sebagai Paroki Selatan. Setelah gereja selesai dibangun dan perayaan Ekaristi sudah berjalan, banyak hal yang terjadi dengan Gereja Katolik Paroki Roh Kudus Babakan. Pada tahun 1968, terjadi sebuah polemik mengenai tanah pemakaman. Umat yang menganut kepercayaan selain agama Hindu atau yang berpindah agama menjadi agama Kristen Katolik tidak diizinkan menguburkan jenazahnya di desa adat dan tidak mendapatkan warisan tanah pemakaman. Kejadian ini pun terdengar sampai kepada Bapak Bupati Kabupaten Badung, Iwayan Dana, yang menjabat pada saat itu. Bahkan beliau menyetujui bahwa yang dimakamkan di tanah desa adat adalah warga yang beragama Hindu. Dalam situasi yang tidak menentu ini, di mana masalah lahan untuk umat Kristen atau Katolik masih dipersoalkan, ada salah satu umat di Paroki Babakan yang meninggal, yaitu Dadong Mungkrung, nenek dari Iwayan Hendrikus. Pada tanggal 30 September 1968, dalam keadaan terpaksa dan secara diam-diam, beliau dikuburkan di pekarangan belakang rumahnya sendiri, atau dalam istilah Balinya, yakni Mekingsan. Setelah 1 tahun lamanya, yaitu pada tahun 1969, Bapak Bupati Kabupaten Badung, Iwayan Dana, yang mengeluarkan keputusan tersebut bersama dengan pemerintah, memperjuangkan kembali dengan memberikan sebidang tanah negara seluas 600 meter persegi yang diperuntukkan bagi umat Kristiani sekitar Padang Tawang Babakan. Juga tanah penguburan umat Kristiani untuk daerah sekitarnya. Sesudah itu, jasad dari Dadong Mungkrung dipindahkan ke kuburan baru ini. Juli
1969. Pada tanggal 9 Juli 1969, Gereja Katolik Paroki Roh Kudus Babakan menjadi tempat penyelenggaraan pentabisan imam baru Putra Bali pertama, yaitu Pastor Servasius Subagio SPD. Ningatang boya jani ane nage bakal ngiring kewalau liantia saking sayang alugrayang pasidaya lanang sesana kadidut tengah bagatra midaring buana termaning muponin labda karya Ratu Yesus Kristus ledang abis sang keutus sarangin suwe jani para uskup imam sami kesucian satya tur subakti ring si paus ring pesamuan ngater nunyikia krama suci ring pangkon yang widi Ratu Yesus di tiang iring separan paran ki jerat tulungan di tiang tumut saking lekeng ati satu anangala uma sorok kedis ngalah sebun di tiang pengumbaran tiwa sakewanteng manggeledang di tiang nunas pami. Pada tahun ini, Pastor Nubertus Sadek SPD memberi sebidang tanah sawah milik Bapak Made Tantra yang terletak di sebelah utara kuburan, yang sekarang digunakan sebagai tanah pertanian dan dikelola oleh gereja. Hingga pada tahun 1972, sebanyak 15 kepala keluarga dari umat paroki Babakan pergi bertransmigrasi ke Sulawesi Tengah. Hal ini yang menyebabkan jumlah umat semakin berkurang. Mendengar dan melihat upaya kepergian tersebut, Pater Sadek merasa kecewa, di mana ia mengharapkan perkembangan umat ternyata berakhir sebaliknya. Karena banyak umat yang memutuskan untuk pergi bertransmigrasi, Pater Sadek tetap berteguh untuk menjadi pastor paroki, walaupun perkembangan umat yang tersendat-sendat. Seiring berjalannya waktu, memasuki usia yang semakin tua, Pater Sadek akhirnya dibantu oleh Romo yang biasa tinggal di paroki Babakan, yaitu Romo Patris Patriwirawan SPD.
tahun 1989. Tahun 1989 hingga tahun 1990 didirikanlah Balai Kukul yang terletak di dalam lingkup gereja. Lalu pada tanggal 8 Desember 1997, atas dasar rasa mencintai budaya Bali, umat selesai mendirikan Kori Agung dan diberkati oleh Uskup Monsinyur Vitalis Jebarus SVD. Pemerintah Bali pada waktu itu, Gubernur Ida Bagus Mantra, mengharapkan supaya bangunan-bangunan kita di Bali, baik itu bangunan pertokoan, baik itu bangunan hotel, minimal ada stil Balinya. Nah, pada waktu itu kita berpikir, nah, kita akhirnya di depan tembok biasa harus kita ubah. Kita buat dengan Kuri Agung. Rumah Sadek masih sering-sering kita jumpai, kadang-kadang di gereja, kadang-kadang di Sanur. Jadi saya usulkan buat pintu baru yang stil Bali yang kami usulkan bersama Pak Wayan Ludra, Pak Nyoman Suwarte, dan juga Pak Madi Dasar. Jadi kita mencobai untuk memperbarui pintu itu supaya kelihatannya wawasan stil Bali. Jadi kita bisa melakukan, pertama kali kita lancong-lancong ke Art Center di mana ada pusat bangunan Bali yang diprakarsai oleh Ida Bagus Tugur, di arsitek Bali yang terkenal. Akhirnya kita kumpul rapat di Balai Pemaksaan ini, tapi sebelumnya kita sudah persiapkan dengan Pak Ludra, Pak Madi Dasar, dan Pak Nyoman Suwarte, juga Dewan pada waktu itu Nyoman Gabrig, Pak Martono, ya Ketua Dewan dulu. Jadi kita sepakat pada saat itu untuk Kuri Agungnya pertama sekali kita ada iuran 100.000 waktu itu. Tapi jauh kurang, akhirnya karena kasih Tuhan kita dapat uang sampai itu selesai. Kemudian lama-lama secara fisik gereja, umat juga memikirkan Balai Pemaksaan masih terlalu kecil. Kalau kita rapat, artinya tidak mencukupi begitu, sesak kalau di Bali. Maka ada ide untuk memperbesar Balai Pemaksaan. Tidak salah tahun 70-an itu, tahun 72 tahun berapa itu. Ya. Lalu kita sepakat dari umat membuat Balai Pemaksaan. Nah, dengan menggali dana dari Pemaksaan sendiri, ditambah dengan dana yang kita minta-minta dari luar, kita minta sponsor dari luar. Dan bangunan fisik tidak berhenti sampai di situ. Lalu pasturan kita lihat, maka kita melihat saudara kita yang di DPR, kebetulan juga dari desa kita, Gede Suryanto yang dari Pipitan. Lalu kita coba dekati beliau dan beliau juga mendekati kita. Dan beliau akhirnya memberi sumbangan untuk membangun pasturan. Kalau tidak salah itu 800 juta itu, 800 juta. Maka bangunan pasturan yang lama itu dibongkar, direnovasi, dan didirikanlah pasturan lantai 2. Sehingga dengan berdirinya pasturan itu lengkaplah tanah yang tanah gereja ini terdiri dari bangunan fisik gereja, terdiri dari gereja, Balai Pemaksaan, pasturan. Nah itu. Diadakan perarakan pertama dari Duke ke Babakan. Seluruh umat para kuduke yang terdiri dari
ubat-ubat yang dari Banjar Dukuh, Batu Lumbung, Dukuh, Dalung, Pegending, Babakan, Bantawang, Pererenan, Buduk, Aben Base, semua mengadakan perarakan, upacara perarakan dari Dukuh ke Babakan. Nah, perarakan pertama itu dari Dukuh menuju ke gereja Babakan pada waktu itu yang sekarang di Susteran. Nah, jadi masing-masing keluarga di pembesuan atau di suguhan akan memasang entah itu meja kecil, dipasang lilin, dipasang bunga, di mana Tuhan Yesus akan melalui Banjar kita. Dan perarakan itu dimulai dari Dukuh bersama-sama dengan pastor, dengan semua. Itu perarakan pertama dari paroki Dukuh. Perarakan dari Pantawang ke Babakan. Ya, Pantawang ke Babakan. Perarakan itu kita buat dengan model budaya Bali. Ya, budaya Bali. Kita pada waktu itu sudah punya gong, ya kita iringi dengan berganyur dari Pantawang ke Babakan, dan perhentian pertama atau perhentian satu-satunya yang kita buat di gereja lama di Susteran, baru ke gereja di Babakan. Jadi itu menyambut tahun jubileum 75 tahun paroki Babakan. Yang dilakukan oleh umat gereja Babakan menjelang hari raya umat Katolik seperti Natal, seperti Paskah, dan juga Pentakosta, serta perayaan khusus peringatan hari jadi gereja. Itu biasanya kita semua melaksanakan yang namanya kerja bakti secara umum untuk menghias gereja, kemudian untuk kebersihan gereja dan lainnya. Sedangkan secara pribadi, setiap keluarga Katolik yang ada di gereja Babakan ini memasang penjor, itu khususnya pada hari raya Natal dan hari raya Paskah di masing-masing tempat keluar dari rumah keluarga itu sendiri. Biasanya ibu-ibu di paroki Roh Kudus Babakan itu sebelum hari raya kita persiapan di lingkungan gereja, terutama untuk kebersihan lingkungan, ngayah di gereja, di halaman gereja, dan juga terutama di dalam gereja. Selain itu kita juga mempersiapkan dekorasi rangkaian bunga di dalam gereja, baik itu di altar maupun di lorong-lorong gereja, itu biasanya. Jadi sejak kurang lebih tahun 40-an sampai sekarang ini, bahasa yang masih digunakan itu ada bahasa Bali, bahasa Indonesia, dan juga karena adanya perkembangan pariwisata, itu sedikit kita juga menggunakan bahasa Inggris pada hari-hari tertentu. Untuk lagu ibadah khususnya di Bali ya,
itu kita menggunakan buku yang namanya Pangebakti, di mana seluruh nyanyian dan juga tata upacara liturginya menggunakan bahasa Bali. Akan tetapi secara umum, karena kita gereja universal khususnya di Indonesia, bahasa lagu itu kita menggunakan puji syukur, mada bakti sebagaimana gereja-gereja pada umumnya. Sehingga umat dari manapun yang ikut perayaan Ekaristi di gereja ini tidak akan merasa terasing. Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Duh panyungsungan titiang, duh widen titiang. Konsekrasi kita yakin itu adalah, secara iman kita yakin itu adalah saat dimana terjadinya perubahan air anggur dan hosti itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan pada saat itu seorang pemimpin umat itu biasanya sambil tangan terkatup tinggi-tinggi itu akan mengucapkan Duh panyungsungan titiang. Kemudian disambung oleh umat seluruhnya dengan jawaban Duh widin titiang. Nah, itulah hal yang merupakan sebagai pembeda. Sebetulnya tradisi itu kita di sini hanya mengangkat apa yang menjadi pernyataan dari Santo Thomas Rasul ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para rasul, di mana dia dengan segala keyakinan menyatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, dari situlah diterjemahkan kemudian menjadi Duh penyungsungan titiang, Duh widin titiang. Gereja Paroki Roh Kudus Babakan kita memiliki anggota pemuda, itu namanya OMK Paroki Roh Kudus Babakan. Tentunya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota pemuda di gereja kami ini tentunya masih dalam kegiatan rohani, yaitu ikut serta dalam kur, terus dalam kali-kali mereka tugas dalam misdinar juga. Dan kalau misalnya tidak rohani juga, mereka juga aktif dalam kegiatan dalam misalnya aktif dalam band, dalam leganjur seperti itu. Jadi anggota gereja kami ini lumayan aktif anak-anak ini. Saya bertugas di Paroki Babakan itu sejak bulan Juli tahun 2021 hingga saat ini kira-kira 6 bulan lebih. Dan saya melihat perkembangan umat itu semenjak saya datang hingga saat ini semakin bertambah karena faktor pandemi COVID-19, kemudian beberapa waktu yang lalu Keuskupan memutuskan untuk mengadakan misa secara online atau live streaming, dan hal ini ternyata menggugah hati banyak orang di luar sana untuk
datang dan mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi Kudus di Gereja Babakan, karena di satu sisi mereka tertarik dengan gedung gereja yang sangat khas Bali, dan kemudian liturginya yang bagi mereka itu sangat teratur, sangat disiplin, dan itu menggugah hati mereka sendiri. Dan hal ini menimbulkan ada penambahan jumlah umat di Paroki Roh Kudus Babakan secara signifikan dalam jangka waktu 6 bulan semenjak saya berada di sini. Dan kemudian juga iman umat di tengah pandemi COVID-19 ini, menurut saya iman umat itu tetap bertumbuh dan berkembang dengan baik. Karena walaupun mereka tidak ada kesempatan untuk merayakan Ekaristi secara offline, tapi gereja masih menyediakan kesempatan bagi mereka untuk bisa merayakan Ekaristi secara online di rumah. Dan ini kesempatan bagi mereka untuk tetap menjalin relasi pribadi dengan Tuhan lewat Ekaristi Kudus. Dari pandemi COVID-19 ini, pada awalnya, awal pandemi itu sangat terasa, terutama dalam kehidupan ekonomi umat, dan itu berpengaruh pada kolekte umat, kehidupan operasional kehidupan gereja. Tetapi kemudian dalam perjalanan waktu, seiring dengan gereja, dalam hal ini tim Komsos, menggunakan atau memanfaatkan media sosial, terutama misa secara online, itu akhirnya kehidupan ekonomi gereja, terutama untuk kebutuhan operasional gereja, dapat teratasi dengan baik karena banyak umat yang misa secara online dan kemudian ada kolekte online, dan itu terasa sangat membantu. Harapan saya sebagai pastor paroki untuk gereja Paroki Roh Kudus Babakan ke depannya, saya berharap semoga umat Paroki Roh Kudus Babakan itu semakin mendunia, artinya semakin terbuka wawasan pengetahuannya, semakin terbuka imannya, karena gereja Paroki Roh Kudus Babakan untuk sementara waktu dan harapannya ke depannya dan seterusnya itu menjadi salah satu tempat ibadah yang dicari orang ketika mereka berlibur atau berwisata ke Bali, karena bangunannya yang sangat khas Bali. Dan oleh karena itu sebagai umat pribumi Paroki Roh Kudus Babakan, kita harus welcome terhadap semua orang yang datang, entah itu merayakan Ekaristi Kudus di gereja maupun hanya sekedar datang mengunjungi tempat ibadat ini, karena bagi mereka menarik. Dan lebih dari itu harapannya sih semoga bangunannya yang khas, yang menarik perhatian banyak orang, berdampak juga pada iman, harapan, dan cinta umat Paroki Roh Kudus Babakan semakin matang, semakin kokoh, semakin dewasa, dan juga mampu bersaksi di tengah masyarakat Majemuk. Kisah perjalanan penuh liku menjadi bukti dari kesungguhan pendahulu untuk mengenalkan ajaran cinta kasih kepada banyak orang. Nilai-nilai tersebut bertahan dan terus berkembang bersama dengan campur tangan Sang Kuasa. Tidak hanya itu, antusias yang bergejolak dari setiap jiwa di dalamnya memberikan pesan kepada kita untuk terus menjaganya agar tidak padam. Adanya keteguhan iman dari setiap penganutnya menjadikan gereja dapat terus berkembang dan berdiri kokoh hingga saat ini. Panggilan jadi imamat dari putra dan biarawati dari putri gereja ini pun memberikan semangat baru bagi mereka yang percaya. Gereja Katolik Paroki Roh Kudus Babakan dan Gereja Katolik Tritunggal Maha Kudus Tuke sejatinya tidak bisa terpisahkan dan selalu berhubung satu sama lainnya. Dengan adanya beberapa renovasi dari tahun 1972, 1985, 2011, dan 2020, gereja dengan segala bentuk aktivitas umatnya dapat berjalan dengan sangat baik. Inilah Gereja Katolik Paroki Roh Kudus Babakan, sebuah sejarah yang akan abadi untuk umatnya di Bali.